Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, Afwan. wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'mali. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, segala bentuk puji serta syukur kita atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan kenikmatan tersebut kita dapat berjumpa kembali. Insyaallah pertemuan ini kita akan melanjutkan naukorof kita di pertemuan yang kelima. Salawat dan salam, marilah kita memperbanyak mengucapkan salawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang dimana Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, yang paling mencintai kita sebagai umatnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu ya kita sudah membahas mengenai dhamir, Bapak Ibu. Ya, dhamir. Nah, kita sudah membahas mengenai dhamir. Dhamir itu, dhamir adalah kata ganti. Ya, dhamir adalah kata ganti. Ada 14. Ya, pekan yang lalu kita sudah membiasakan dhamir ini. Gitu. Kemudian isim dhamir itu ada yang untuk subjeknya, ada yang untuk objeknya. Nah, untuk sementara waktu kita cukup kenalan dulu. Mana untuk subjek, mana untuk objek. Penggunaannya untuk subjek ini nanti ada di modul 3, kita baru di modul 1 ya. Kemudian untuk objek ini ada di modul 4, penggunaannya nanti, insyaallah. Kemudian sisanya yang rofa mutasil bil fi'li ini nanti ada di modul 3. Nasab mutasil bil fi'li ini ada di modul 4. Jar dan idhofah ini ada di modul 5. Ya. Nah, insyaallah nanti kita akan perdalam nantinya di modul-modul tersebut. Kita lanjutkan dulu. Ada namanya isim isyarah, Bapak Ibu. Isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah itu adalah isim-isim yang menunjukkan, kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Ya, isyarah. Nah, isyarah kata tunjuk. Ini, itu. Ya, isyarah namanya. Ini, itu. Ini untuk dekat, itu untuk jauh. Dan ada juga laki-laki dan perempuannya. Laki-laki dan perempuannya. Yang ditunjuk laki-laki, maka pakailah yang laki-laki. Kalau yang ditunjuk perempuan, maka pakailah perempuan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dia ada kata tunjuknya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, misal kita contohkan Bapak Ibu sekalian ya. Kita contohkan. Untuk menunjuk laki-laki pakai hadza. Ya.
Hada. Nah, laki-laki misalnya kita contohkan adalah muslimun lagi, ya. Tidak jauh-jauh kita dari muslimun. Jadi muslimun. Ini artinya satu orang laki-laki. Kalau kita menunjukkan, ya, hada muslimun, ya, kita tunjuk ini adalah seorang muslim, ya. Ini adalah seorang muslim. Pakai haza muslim, ya. Hada muslim. Kemudian kalau kita lihat perempuannya pakai hadihi, muslimun laki-laki, hazihinya perempuan berarti muslimatun. Hadihi muslimah. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi penggunaannya sama. Kalau yang ditunjuknya satu orang pakai hadza, hadihi. Kalau dua orang bagaimana cara menunjuknya? Ya, kita tinggal ganti dengan hazani dan hatani. Ya, hazani dan hatani. Hazani muslimani. Dua orang muslim. Ya, kemudian hatani muslimatani. Nah, kalau dia banyak yang kita tunjuk, ya, ini orang-orang muslim nih, gitu ya. Pakai haulai, ya, haulai, haulai muslimuna, ya, haulai muslimatun. Kalau banyak yang kita tunjuk. Nah, itu dia Bapak Ibu, contoh-contoh, ya. Sama halnya juga dengan yang jauh, ya. Zalika, tilka, zanika, tanika, ulaika. Nah, ya, jadi kalau kita ketemu dengan hada berarti dia adalah kata tunjuk. Ya, di Quran juga sering kita temukan, ya. Zalika, ya. Zalikal kitabula. Nah, kitab itu, ya. Tape. Silakan kalau ada pertanyaan di isim isyarah. Jadi kalau ketemu nanti Bapak Ibu, Izin bertanya, Ustaz. hmm, Ini silakan. dipakainya buat yang ma'rifah atau yang nakiro ya, Ustaz? Apa itu ma'rifah, apa itu nakiroh? Yang tertentu itu ya, Ustaz? Nah, kita belum belajar, ya. Oh ya, nah, Itu Ustaz. nanti di halaman 42 kita pelajari. Oke. Izin Ustaz, Yuk. izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini untuk arti kan ini yang dekat sama itu yang jauh untuk laki dan perempuan. Kalau untuk menunjukkan bukan orang, misalkan Iya. benda atau apa gitu, Mm-mm. tetap sama aja ini atau bagaimana ya? Iya, nanti ada golongannya, ya, di halaman 38. Ya, apakah dia benda-benda itu termasuk laki-laki atau perempuan? Nanti kita bahas di halaman 38. Baik, ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Silakan. Alas, ya. Kita bahas isi mausul, ya.
Jadi pasangannya dari isim isyarah ini biasanya mereka tuh bergandengan ya, isim mausul, yaitu kata penghubung. Sering kita temui nih Bapak Ibu ya. Nah, sering banget kita temui. Ya, contohnya adalah alladzi. Nah, biasanya alladzi. Nah, khalaqas samawati. Nah, itu untuk laki-laki. Ya. Allati untuk perempuan. Jadi yang artinya. Kalau di Quran itu biasanya kalau kita ketemu dengan alladzi alladzi ini diartikan orang yang. Nah, allati juga orang yang. Di isim mausul itu artinya yang. Nah, kemudian allazani untuk musananya laki-laki, allatani untuk perempuan. Allazina jamahnya laki-laki, allati atau allai itu yang jamahnya perempuan. Ya, di Quran sering kita temukan itu yang alladzi dan alladzina. Ya, alladzina biasanya diterjemahkan orang-orang yang. Ya, tergantung konteksnya. Kalau yang disebutkan orang berarti orang-orang yang. Kalau disebutkan jadi tergantung ya. Seperti itu. Nih, ulaika mereka itu ya allazina orang-orang yang ini isim mausul namanya Bapak Ibu. Ya, isim mausul. Nah, walladzina amanu. Taib ya. Jadi isim mausul. Banyak ini. Nah, ada sebuah catatan di sini Bapak Ibu. Isim isyarah, isim mausul itu semuanya mabni. Apa itu mabni Bapak Ibu? Ada yang masih ingat definisi mabni? Tidak Tidak berubah, Ustaz. berubah. Tidak berubah, tetap, Iya, tetap. tidak berubah tetap ya. Sampai hari kiamat haza ini haza Bapak Ibu. Ya, haza. Dia nggak berubah jadi hazu. Dia nggak berubah jadi hazi. Nggak bakalan berubah dia. Sampai hari kiamat dia akan tetap. Meskipun bahasa Arab berubah di Arab sekarang, misal udah mau ke bahasa Inggris dia atau gimana, ya tetap Al-Quran tidak akan bisa berubah. Ya, kalau berubah Quran, nah kacau. Ya, jadi tetap di haza ini selamanya. Hazi juga gitu. Hazihu nggak bisa, haziha nggak bisa. Haulai nggak bisa haula'u atau haula'a nggak bisa. Jadi dia tetap semuanya. Izin bertanya. Kecuali, belum ada pertanyaan. Kecuali, ya, kecuali musanna. Musanna ini dia mu'rob. Apa itu musanna, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Dua. Jumlah dua. Gimana Bilangan dua. perubahannya? Gimana perubahannya kalau jumlah dua ini? Ini Ani dan Ani, Ani dan Aini. Ani Aini. dan Aini. Jadi Ani dan Aini. Aini. Ya. Muslimani, muslimaini. Naam. Nah, allazi, allazani dan allatani ini juga berubah. Zani, Al-Azani, Al-Azani. Iya. Nah, ini yang ada sebelah marfu'nya ini yang ada di modul ya hadani hatani zanika tanika alladzani allatani. Nah, tapi ya dia bisa berubah. Ya, di modul belum ada. Nah, tambahkan baru dia bisa mansub, bisa majrur. Di mana ketemunya di Al-Qur'an baru satu saya nemunya. Itu di surat Al-Fussilat ayat 29, Al-Lazaini.
dua golongan itu. Siapa saja jin dan manusia. Ya, jadi seperti itu ya, silakan boleh di screenshot dulu atau kalau nyatetnya cepat boleh dicatat gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau di YouTube-nya juga ada nanti. Tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa berubah ani dan aini. Ya, jadi aninya alifnya berubah menjadi ya. Nah, ya, zainika, al-zaini. Baik, itu dia Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Dan ini kalau metode baku ini kita dapat nggak Ustaz modulnya? Ustaz? Enggak, belum selesai. Ya, Oh, nah, Ustaz. masih modul 3. Masih Nah, masih. terus ini Ustaz, yang mufrad sama jamak itu kan mabni. Nah, Iya. kalau kita mau tahu i'rabnya misalnya dia kalau yang musanna kan ketahuan ini mansub, marfu, marjurnya. Kalau yang mufrad sama jamak kita mesti mau tahunya tuh gimana ya, Ustaz? Apa dari kalimatnya ya, Ustaz? Tape. Kita tahu bahwasanya itu mabni. Mabni itu tidak ada mufrad, musanna dan jamaknya. Bukan. Mabni itu tidak ada marfu, mansub dan majrurnya. Jadi yang tabel ini khusus untuk mu'rab namanya. Mabni tidak termasuk tabel ini. Ya. Bagaimana kita mengetahui dia subjek, objek dan apalagi ya setelah huruf jarnya ya, itu nanti kita bahas di modul 3, 4 dan 5. Kita hari ini cukup kenalan dulu. Ya. Oh, ternyata ada loh ini namanya isim isyarah. Oh, ini isim mausul namanya ternyata. Nah, gitu. Jadi pas kita baca Quran, otak kita udah langsung kenalan lagi. Halo isim isyarah gitu ya. Halo isi mausul gitu kan. Oh ini isi mausul nih gitu. Gitu Bapak Ibu. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya, kalau di halaman 29 itu sudah mulai familiar. Tapi kalau ini baru ketemu ya, hadani ini, oh ini ternyata mansub, hada ini sama majrur. Iya, jadi ini baru tercengang-cengang. Alhamdulillah. Tuh, ya Bapak Ibu ya. Baik. Jadi yang musananya itu dia mu'rob Bapak Ibu. Bilangan 2 itu mu'rob. Kalau yang mufrad dia tidak akan berubah, jamak dia tidak. Musananya ini aja yang berubah. Itu pun cuma satu di Al-Quran. Afwan Ustadz mau tanya. Ya kan? Ya, kan kalau misalnya ada kalimat alladzina kafaru itu yang isim mausulnya cuma alladzina aja ya Ustadz ya? Iya, sahih. Alladzina saja. Oh ya, terima kasih Ustadz. Yuk. Kemudian isim yang lainnya adalah istifham dan syak. Mereka ini mirip-mirip Bapak Ibu. Ya. Istifham itu kata tanya. Syak itu pernyataan. Ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mengerti bahasa Indonesia, ya mungkin contohnya seperti ini ya. Misalnya, kapan kamu pergi? Nah, itu pertanyaan. Ya, kapan kamu pergi? Itu pertanyaan. Tapi kalau seperti ini, kapan kamu pergi?
Ya, kapan saja ya. Kapan saja kamu pergi, aku juga pergi. Nah, gitu. Yang di atas itu pertanyaan. Yang di bawah itu pernyataan. Ya. Jadi kalau ada tanda tanyanya mata, ya, berarti dia adalah pertanyaan istifham. Kalau pernyataan ini namanya adalah syarat, isim syarat. Jika maka, gitu ya. Simpelnya tuh jika maka. Nah, bentuknya sama, ya. Kalau kapan itu bahasa Arabnya itu mata. Ya. Nah, sama saja. Bagaimana kita membedakan? Nah, itu kita butuh alat-alat yang lainnya. Nggak cukup kita cuman tahu ini isim istifham atau isim syarat. Kalau kita baca Quran, lihat artinya. Kalau artinya kapan saja, berarti itu syarat. Kalau dia kapan doang, ya, mengidentifikasi bahwasanya dia itu kepertanyaan, oh berarti ini pertanyaan ini, ya, istifham ini, gitu ya. Contohnya mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Ya, itu berarti pertanyaan istifham. Ya, kalau kita ketemu di Al-Quran nantinya. Nah, itulah isim-isim yang mabni, Bapak Ibu. Ya, jadi di perduniaan bahasa Arab, pilihan isim itu cuma dua. Mu'rab atau mabni. Nah, ya, pilihannya cuma dua. Pilih mu'rab atau mabni. Nah, gampangnya mabni itu sudah ditentukan, sisanya lempar saja ke mu'rab. Ya. Contoh Bapak Ibu. Pentingnya kita membahas mu'rab dan mabni itu ya. Nah, di sini. Ya, untuk tandanya fokus pada harokat huruf terakhirnya, Bapak Ibu. Misal, zalika ini dia mabni. Ya. Kemudian bentuk isimnya isim isyarah. Pangkatnya nggak ada marfu, nggak ada mansub, nggak ada majrur, karena dia mabni. Kalau mabni itu nggak ada marfu, nggak ada mansub, nggak ada majrur, Bapak Ibu. Ya. Kemudian tandanya lihat harokat terakhirnya. Adakah di sini fathah? Gampang sekali. Jadi kita kasih tandanya fathah. Ya. Zalikal kitabu mu'rob. Ya. Kenapa mu'rob? Karena dia bukan mabni. Pilihannya cuma itu. Ya, kita nggak ketemu tadi al-kitabu itu di mabni, di domir nggak ada, isyarah nggak ada, mausul nggak ada, istifham nggak ada tadi kita lihat ya. Nah, dan syad juga nggak ada. Jadi dia kemudian dia mufrad. Ya. Kemudian dia marfu, tandanya dengan dhammah. Nah, tab ya. Kemudian hudan Bapak Ibu. Nah, ini mu'rab atau mabni? Hudan. Mu'rab atau mabni hudan? Silakan Bapak Ibu. Mabni, Mu'rab. Ustaz.
Mufrad. Kalau yang mabni, isim apa dia kalau mabni? Mabni itu kan ada 5 tuh. Oh iya. Ah, adakah domir yang kita hafal kemarin, domir? Nggak ada ya? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Ha huma hum, hu huma hum, ha huma huna, kakuma kum, kikuma kuna, ya na. Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Isyarah, ada isyarah. Hada hadhihi, hadani hatani, haulai. Mausul, alladhi allati, alladhani allatani, alladzina allai. Ya, nggak ada. Mausul, tidak ada juga. Istifham, mata, dan segala bagai macamnya nggak ada juga. Istifham. Kemudian syar, nggak ada juga. Syar. Kita lihat di modul nggak ada ya kata-kata hudan ya. Nah, berarti dia adalah Mufrad. mu'rob. Nah, mu'rob itu ada 9 Bapak Ibu, masih ingat yang pertama apa? Isim mufrad, Ya, isim mufrad, kalau lupa kita ingat-ingat lagi. Mufrad. Yang kedua, musanna, musanna. Tiga, jamak mudzakkar salim, jamak muzakkar salim. Yang keempat, Jamak salim, jamak muannas salim. Jamak Yang kelima, Jamak taksir. jamak taksir. Yang keenam, Asmaul khamsah. asmaul khamsah. Alarm. Khamsah. Yang ketujuh, Isim maksyur. maksur. Yang kedelapan, Isim mankus. mangkus. Mangkus. Mampus ya, bukan mampus ya. Mampus mati kita. Mangkus. 9, Isim layam sorry. yang sorif, tape. Nah, hudan ini termasuk yang mana di antara 9 ini? Maksur, Maksur. Apa itu maksur? isim yang berakhiran Sebelumnya di awalnya fathah. Yang Ada ya. berakhiran bukan ya, alif Alif lazimah. Alif lazimah. Sebelumnya fathah. Fathah ya. Berarti dia Maksur. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Tulis di sini dia mu'rob. Kemudian maksur. Nah, sekarang pangkatnya marfu, mansub atau majrur? Kalau majrur ada huruf jarnya ya. Maksud. Mansub doang. Kalau Dia bisa marfu dan bisa maksud. Oh mansub. iya. Apa tandanya? Kalau marfu tandanya adalah Doma. tetot. Domah mubtada. Qadar. Qadarah. Nah, Bapak Ibu. Ya, lagi ya. Fathah. Muqaddarah. Ada di mana ini? Di halaman 29. Nah, ya. Nggak apa-apa, sering-sering aja dilihat halaman 29 itu, ntar juga hafal. Baik. Itu Bapak Ibu ya. Kenapa bukan majrur? Ya, karena nggak ada huruf jarnya. Oke. Kan di halaman 29 itu ada tuh majrur, cuman ada 2 kondisi ya. Apa saja kondisinya Bapak Ibu? Mudhof ilaih dan majrur. Iya, ada huruf jarnya dan sebagai mudhofun ilaihi. 6. Ya, muter-muter sono aja kita nanti Bapak Ibu. Sampai modul 5 selalu halaman 29 ini akan muncul. Jadi biarlah waktu dan jam terbang kita yang menjawabnya. Kalau makin sering kita mengulang halaman 29 itu makin lancar insya Allah. Betul. Tip. Kita lanjut ya. Nanti bisa lihat di tayangan ulangannya. Tayang ulangnya Bapak Ibu ya.
Muttaqina. Mu'rob. Mu'rab atau mabni? Mu'rob. 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 Yakin Bapak Ibu nih, mu'rab bukan mabni. Mu'rob. 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 Mu'rab. Mu'rob. Kalau mu'rab isi apa ini? Kalau mu'rab harus bertanggung jawab kita nih. Isi domir. Jama' Jam- mudzakkar Jama salim. muzakkar salim. Salim. Domir. Ina. Jamak udah salim Bapak Ibu ya. Bapak, saya juga sering gitu. Pengennya sih ngomong jamak muzakkar salim, tapi keluarnya domir. Nah, Ada. Bapak, karena itu menandakan belum sinkron antara otak kita dan mulut kita. Baik, jadi jamak muzakkar salim. Marfu atau mansub? Mazrur. Majrur. Majrur. Mansub. Huruf jarnya itu Mansub. di. Mansub. Oh iya, Mansub. majrur. Mansub juga. Ya, ada huruf jarnya, nggak ada juga-juganya. Wajib majrur ini. Oh, majrur. Karena huruf jar. Ada huruf Li. jarnya. Oh iya, Lili. Ah, Ya. Ada ambil jarnya. iya. Kemudian tanda majrurnya apa? Ya. Oh, yau. Ya, Ustaz. Yau. Fathah atau Alia. kasroh? Alia. Ina. Nah, alia ya. Alia. Iya. Ya, bukan kina ya. Sesuai halaman 29. 9. 9. Halaman 29 nggak ada ina lagi. Dia adanya iya doang. Naam. Kalau ya nanti dilihat lagi di YouTube-nya. Ya, kita selesaikan dulu satu baris, nanti sisanya PR. Alladzina. Isim apa ini Mabni. Bapak Ibu? Mabni. Mu'rab Mabni, Ustaz. tadi Bapak Ibu. Mabni. Mabni. Mausul. Ham. Apa? Ya. Mausul, mausul. Mausul. Isim mausul. Mausul. Pangkatnya nggak ada ya Bapak Ibu ya, karena dia mabni, nggak ada marfu masuk majurnya. Tandanya apa? Lihat harokat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya nun. Mansub. Harokatnya apa? Mansub berarti ya. Fathah. Fathah. Ya. Ustadz, itu tulisannya mu'rab, bukan mabni. Oh iya. Mabni. Iya, tuh kan. Yang ngajar aja bisa salah ini. Apalagi kita yang belajar. Kalau yang belajar. Ya, jadi tetap belajar. Itulah manusia. Nah, itulah manusia. Sempat bingung lihat. Taib ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita melabeli, wah saya bodoh nih nggak bisa bahasa Arab ya. Namanya juga belajar dari tua gitu ya. Baik. Jadi dia allazina itu mabni, isim mausul, tidak ada pangkatnya, tandanya Fathah. Baik, kita udah sepakat ini. Bil ghaibi, isim apa ini? Bil ghaibi. Mu'rob. Isim mu'rab. Mabni kali, Bapak Ibu. Mu'rob. Mu'rob. Isim apa ini kalau dia mu'rob? Mufrad. Mufrad. Ya, kalau nggak mufrad dia jamak taksir gitu ya. Tapi karena jamak taksir itu kita harus tahu dulu, tapi nggak ada yang ngasih tahu kita, yaudah kita nggak baca mufradnya. Dia betulan mufrad ini, bukan jamak taksir. Kemudian pangkatnya apa nih Bapak Ibu? Majrur. Majrur. Ada huruf jerbi. Ada huruf jarnya. Kemudian tanda majurnya Kasrah. Kasroh. Qadara. kasroh aja karena mufrad. Iya, kasrah. Mufrad. Kasrah. Nah, kita lanjutkan as-sholata. Mu'rob. Mabni. Mu'rob. Mu'rab. Mu'rob. Isim Mu'rab. apa itu? Isim Jamak taksir. Mufrad. mufrad. Mufrad, Ustaz. Mufrad. Mufrad. Ya, mufrad. Sholat satu sholat. Kalau banyak sholatnya sholawat. Oh. Kemudian pangkatnya apa? Mansub. Mansub. Tanda mansubnya. Fathah. Fathah. Bahasa gue. Nah, ya seperti itu. Ya, nah ini ada lagi di bawahnya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kerjakan di rumah ya, ntar kita share dulu di grup ya. Jadi bagian ini kan di rumah. Kita share dalam grup.
Baik, silakan Bapak Ibu. Ya, pertanyaan. Makin seru ya. Bapak Ibu udah bisa membedakan ini mabni ini mu'rob. Nah, ini baru satu halaman ini. Ya, coba nanti Bapak Ibu cek di Quran itu ya. Nggak apa-apa ngajinya cuma satu halaman sekarang, tapi diidentifikasi semuanya. Ini isim. Oh, ini isim apa? Ini apa? Ini apa? Al-Hadiyah. Nah, ini Al-Hadiyah ini isim apa ini Bapak Ibu? Al-Hadiyah. Ada yang tahu? Maksur. So, Eh, kurang tepat. Jamak taksir Ustaz. hadiah. Kurang tepat juga. Yang mufrad ini. Mufrad. Ya, Mu'rob. Isim mufrad. iya isim mufrad. Marfu, mansub atau majrur? Majrul. Mansub. Mansub. Enggak, dia Masuk. Fathah. mansub. Mansub. Fathah. Fathah. Ini akhirannya fathah. Fathah. Ya. Kalau Amina, apa ini Bapak Ibu? Isim apa? Jamak taksir. Ya, tidak tepat. Jamak Mudzakkar Salim. Jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar. Salim. Marfu, mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Tandanya Fathah. alia. Oh, Alia ya Ustaz. Kan jamak muzakkar salim ceritanya. Oh iya, Iya. betul. Iya. Mansubnya dengan alia dong. Ya, Iya. baik ya. Nggak apa-apa, identifikasi aja bagus. Kalau salah kan hanya kita dan Allah yang tahu. Nggak berubah arti juga kan, nggak membahayakan juga. Namanya juga belajar. Allah juga ngerti, kita lagi belajar. Dan terap ya Ustaz. Iya. Biarlah kita sama Allah aja yang tahu kalau kita salah. Yang penting kita coba-coba. Ya. Namanya juga belajar. Kan ini Quran ya, kan nggak masalah juga. Kan kita bukan yang lagi ceramah. Kalau Bapak Ibu lagi ceramah salah ya fatal itu. Jadi kalau kita buat latihan doang, apa? Ya. Baik ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita harus bertekad ya. Kalau janji takutnya nanti hutang ya. Nah, jadi Bapak Ibu kudu harus dilatih di rumah kalau pengen gitu ya. Tapi kalau cuman pengen jadi peserta di hari Sabtu doang, nah silakan. Ya, tapi kalau mau nanti naik kelas gitu ya, harus dilatih di rumah. Nah, ini dia tanda-tanda isi mabni tadi, lihat harokat huruf terakhirnya ya. Jadi kalau mabni itu tanda-tandanya gampang sekali, lihat harokat huruf terakhir. Baik, selesai kita isi mabni. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan. Kelas ya. Nah, Tadi amin itu mufrad ya, Tat. ngapain Bu? Yang amin. Amin itu jamak muzakkar salim tadi. Karena dia Oh, amin. mudzakkar salim. Ina. Nah, berakhiran i. Oh iya. Berarti kalau yang marfu berarti bunyinya gimana? Amuna. Oh, amuna. Ada enggak itu di Al-Qur'an? Wallahualam bisawab ya. Selama ini nggak ketemu sama kita ya. Iya. Ya, dia kalau jamak muzakkar salim amuna. Ya. Baik. Ustaz nanya dong. Yuk. Tanda-tanda isim mabni yang itu yang nomor 4 yang kan yang sukun kan hum antum kok anak kok masuk sukun ya Ustaz? Nah, apa huruf terakhirnya? Itu alif. Alif itu berharokat enggak? Tidak. Tidak. Sesuatu yang tidak berharokat dianggap sukun. Oh iya. Syukran Ustaz. Yuk. Tape. Apalagi itu yang punya orang Arab ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada min robbihim. Ini kan nggak punya harokat nih. Min robbihim.
itu biasanya yang nggak punya harokat itu dia sukun. Gitu. Jadi yang berakhiran alif-alif nih iza, wala, nah itu sukun itu berakhiran. Baik. Kita masuk ke muzakkar muannas. Pernah ya kita dengar muzakkar muannas ini Bapak Ibu ya? Apa itu muzakkar? Laki-laki. Laki-laki ya. Laki-laki. Kalau muannas Perempuan. perempuan. Ya. Nah, itu kan waktu kita di kelas 1 Bapak Ibu, kita kan udah naik kelas nih, naik kelas 2 nih gitu ya. Oh, ini naik kelas 2. Nah, ya kita udah kelas 2 nih. Jadi Oh. kalau kelas 1 itu kan pemula, nah kita udah kelas 2 ini ya. Kelas 2. Nah, kelas 2 itu nggak semuanya muzakkar itu laki-laki, nggak semuanya muannas itu perempuan. Ya. Nah, jadi yang muzakkar itu lafaz yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki atau yang dilaki-lakikan. Contohnya baitun laki-laki, artinya rumah gitu ya. Kitab laki-laki, ya. Jadi dia muzakkar kita nyebutnya. Jadi nggak ada lagi laki-laki dan perempuan ya. Kita nyebutnya muzakkar muannas. Bagaimana kita menciri-cirikannya? Ya, pilihannya di dunia ini ada muzakkar, ada muannas. Ya, gitu. Nah, muannas itu ada 8. Di luar radar 8 ini atau di luar kelompok 8 ini berarti dia muzakkar. Pertama, nama perempuan. Ya. Jadi lawannya nama laki-laki, semua nama. Ya, baik itu namanya orang Arab, namanya orang Indonesia yang karap-karapan, ya, orang Arab yang ke Indo-Indonesiaan gitu ya. Yang penting namanya, ya, misalnya dia perempuan ini, namanya siapa? Oh, berarti itu muannas. Fatimah, Maryam, Zainab, Ibu Siti, Ibu Ani, Ibu dan lain sebagainya, Pak. Ya. Kalau laki-laki Pak Budi, Pak Ali, dan lain sebagainya. Jadi kalau namanya laki-laki berarti dia muzakkar. Kalau namanya perempuan berarti dia muannas. Yang kedua terdapat ta marbutoh. Apa itu ta marbutoh? Ta yang bulat itu Bapak Ibu. Ya, itu muannas itu. Ya. Apakah semuanya ta marbutoh itu muannas? Iya, kecuali kalau yang pakai ta marbutoh itu seorang laki-laki. Misalnya Hamzah. Hamzatun. Nah, kan ini nama laki-laki ya Bapak Ibu ya, nggak ada Ibu Hamzah, nggak ada Ibu Hamzah gitu ya. Ini nama laki-laki. Jadi Hamzah ini tidak termasuk muannas karena dia laki-laki gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi terdapat ta marbutoh. Ya. Kemudian ya, yang nomor 3 dan nomor 4 ini kita skip dulu sebentar, nanti kita jelaskan. Ya, yang mudah-mudah dulu, nomor 3 dan 4 itu kita bahas ya nanti. Kemudian yang kelima ada muannas majazi. Itu yang berpasangan. Yang berpasangan. Contohnya yadun. Yadun ini artinya tangan Bapak Ibu. Tangan. Tangan itu ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ainun. Ya. Mata ada tangan, mata kanan, ada mata kiri. Nafsun. Ya. Ada hidup, ada mati. Nafsun itu hidup. Type ya. Nah, jadi ini dianggap muannas atau sebutan ini bisa juga kita ambil teorinya yang kayak jamak taksir ya. Kalau orang Arab udah ngasih tahu tuh muannas, ya udah muannas. Gitu ya.
Dari mana kita tahunya gitu ya? Ya pas belajar-belajar, pas baca kitab, ternyata ini mu'anas loh gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi contohnya Syamsun. Ya, Syamsun ini adalah mu'anas. Tapi Komarun bulannya muzakkar gitu ya. Kok bisa gitu gitu ya? Ya namanya juga orang Arab ya ngasih labelnya seperti itu. Mau gimana lagi gitu ya. Jadi seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Kemudian ada jamak taksir nih mu'anas nih Bapak Ibu. Semua jamak taksir itu mu'anas. Rusulun kan laki-laki semua rasul gitu ya. Tapi dia jamak taksir. Nah, jamak taksir itu mu'anas. Dari mana taunya? Ya, ini kita aja ya Bapak Ibu ya. Minta kasih tahu nih Bapak Ibu. Nah, nih ya. Tilka rusulu. Masih ingat dengan tilka Bapak Ibu? Apa itu tilka? Ada yang tahu tilka? Itulah. Isim apa? Isim isyarah perempuan. Untuk apa tadi? Untuk perempuan. Mu'annas. ya mu'annas ya. Perempuan. Makanya arusulunya juga mu'annas. Mu'annas. Ya. Oh gitu ya Ustaz. Iya, kita legowo ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai protes pula kita ke Raja Arab nanti. Ini gimana sih bahasanya Rasul kok bilang mu'annas? Enggak, emang kayak gitu. Ingat mu'annas itu enggak semuanya perempuan sekarang, muzakkar itu enggak semuanya laki-laki. Ya. Jadi itu hanya sebutan saja. Ya, sebutan membedakan nantinya pasangannya apa, pakai tilka kah atau zalika gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi jangan protes ya ke orang Arab ya nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, ya tilkar rusul. Apalagi ya, kalau contohnya baru itu saya temukan ya. Insya Allah nanti kalau semakin banyak kita mengerjakan latihan-latihan, ketemu nanti. Nah, kemudian huruf-huruf juga termasuk mu'annas. Nama tempat juga termasuk mu'annas. Asia, Jakarta, Bandung, ya Medan, dan lain sebagainya. Daerah apa tempat? Ya, daerah tempat itu daerah itu tempat. Ya. Kalau Indonesia? Ya, sama Asia. Masih ada tempatnya sampai kecamatan, sampai RT juga termasuk. Atau nama perkumpulan termasuk. Nama jalan juga ya Ustaz? Nah, nama jalan ya. Type ya. Berarti ibu-ibu banyak ya? Nah, sisanya adalah muzakkar. Jadi kalau nggak ketemu dari 8 ini, itu kita lempar aja ke muzakkar. Ya, contohnya Bapak Ibu ya. Baitun ini. Ya, baitun. Laki-laki. Baitun. Nah, dia bukan Itu nama rumah. perempuan. Tidak ada Rumah. tamar butohnya. Rumah. Tidak Rumah, tidak baitun. ada maksur dan mamdudahnya. Tidak mu'annas majazi, bukan jamak taksir. Nah, bukan huruf, bukan nama tempat ya. Dia rumah. Berarti dia muzakkar. Kalau malaikatu itu Malaikat itu ya mu'annas karena ada ta marbutoh. Oh, anas ya. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, berarti bisa jadi kalau dia mufrodnya itu muzakkar, taksirnya itu bisa muannas ya. Seperti Betul sekali. anbiya kan nabi itu kan Iya. muzakkar ya Ustaz, nabi. Anbiya itu anunya masuk muannas. Bisa ya Ustaz ya? Bisa. Contohnya baitun ini. Tadi kan kita muzakkar, sepakat ya kita muzakkar baitun ini ya. Iya. Nah, apa jamak taksirnya? Bainatun. Butun nih. Buyutun. Nenek buyut. Buyutun. Nah, buyut ini adalah mu'annas. Karena dia jamak taksir. Oh, iya. Buyutun itu jamak taksirnya mu'annas. Gitu ya. Jadi semua yang jamak taksir itu adalah
Walaupun mufradnya itu muzakkar ya, Ustaz ya. Kalau itu mufradnya muzakkar. Nah, 6 ya. Ya. Oke. Sudah lepas napas kita Bapak Ibu. Ya. Kita masuk ke 3 dan 4 ini. Ya, 3 dan 4 ini kita butuh legowo lagi ya Bapak Ibu ya, lapang dada ya. Nah, izin bertanya lagi, Ustaz. ya silakan. Nah, ini kan jamak taksir dia muannas. Berarti jamak muannas salim itu berarti muzakkar ya, Ustaz, walaupun dia muannas ya. Jamak muannas salim. Kan dia tidak masuk yang di 8 ini, Ustaz. Iya, yang pertama, kenapa jamak muannas salim dinamakan jamak muannas? Karena emang dia muannas semuanya. Gitu. Oh, tapi tidak masuk dalam 9 ini ya, 8 ini ya, Ustaz ya. Ya, Jamak kan muannas dia salim. udah ada muannasnya. Oh, 6. Gitu. Jadi nama muannasnya. Karena udah dinamakan muannas. Satu ya, Ustaz. Iya. Udah ada label muannasnya dia. Baik. Ya. Kita lanjut ke alif taknis maksurah. Kenal Bapak Ibu dengan maksur kemarin? Isi maksur apa itu? Yang diawali dengan fathah ya. Maksud apa ya? Sebelum Maksud apa ya? maksud isim yang berakhiran alif lazimah. Alif Lazimah yang sebelumnya fathah. Iya. Maksur alif lazimah sebelumnya fathah. Ya. Jadi ada beberapa kata yang muannasnya itu seperti maksur atau bentuknya maksur. Contohnya kabirun, kubro. Nah, ya. Jadi ada kabir, ada kubro, sama-sama besar. Contohnya syekhun kabir. Apa artinya Bapak Ibu nih? Syekhun kabir. Syekh besar. Syekh besar. Apanya yang besar Bapak Ibu? Badannya? Badannya. Nah, ilmunya ya. Ilmunya. Syekh besar ya. Kemudian kalau perempuannya misalnya, ya contohnya pernah Bapak Ibu dengan kiamat? Kiamatul kubro, bukan kabir ya? Nah, kenapa aku pakai kubro dia? Muannas. Karena Karena kiamat ini muannas. muannas. Pasangannya harus muannas. Ini muannas. Pasangannya harus muannas. Ya, makanya ini disebut sebagai alif taknis. Taknis itu ya, dia perubahan kata dari muannas. Taknis, anisa, muannas. Ya. Itu alif yang khusus untuk muannas yang berbentuk maksur. Makanya alif taknis maksurah. Jadi judul apa ya, judul penyebutannya atau namanya itu alif taknis maksurah. Jadi yang kayak ya itu alif ya, Ustaz. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Kenapa dia alif? Karena sebelumnya fathah. Kalau kasroh berarti namanya Mangkus. ya, mangkus. Iya, mangkus. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu alif atau ya, lihat harokat sebelumnya. Kalau fathah berarti itu udah pasti alif. Ya, makanya dia maksur.
Contohnya lagi ada Syekh Sogir, kiamatun suburo. Pakai kata-kata sub. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak semuanya maksur-maksur itu mu'annas enggak. Orang Arab yang menentukan. Kapan kita mengetahuinya? Ya ketemu aja nanti pasti Quran. Oh ini dia. Nah, taknis maksuroh ini gitu ya. Biasanya disebutkan itu di Quran itu. Kalau kita belajar Quran Iqra ya. Seperti itu. Kita kenalan aja tuh. Jadi nggak semuanya maksur-maksur itu adalah mu'annas ya Bapak Ibu ya. Nah, nggak semuanya maksur itu mu'annas. Dia ditentukan. Kemudian ada juga terdapat alif taknis mamdudah. Ya, contohnya aswad. Pernah Bapak Ibu dengar kata aswad? Pernah. Hajar aswad ya, hitam ya. Aswad. Kalau sauda pernah Bapak Ibu dengar kata sauda? Ada tuh sauda. Mahabbatus Saudah isinya bersama Ustaz. Saudah. Hajarun aswadu. Apa arti hajar aswad? Batu hitam. Batu hitam. Hitam. Habbatu sauda. Sama-sama hitam. Artinya habbatu sauda biji-biji hitam. Biji hitam. Ya, sama-sama hitam, tapi ada hitam untuk muzakkar, ada hitam untuk aswad ini hitamnya muzakkar, sauda ini hitamnya muannas. Dari mana taunya sauda ini muannas ya? Habbatu ini ada habbatun sauda. Pemiliknya. Ada aswad, ada sauda. Nah, makanya Bapak Ibu ya, kalau dipanggil sauda sama teman nanti atau ibu-ibu dipanggil sauda, nah, jangan cengra-cengir juga kita aja menghina kita itu, bilang hitam kitanya gitu ya. Ya, atau ada juga teman saya ya, namanya Aswad tapi cakep gitu ya, nggak hitam gitu kan, putih gitu ya. Ada juga orang yang cakep dan hitam gitu. Kalau ini enggak, udah cakep putih gitu ya. Nah, salah itu emaknya ngasih nama gitu ya. Kan Aswad. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu dia poinnya. Ya, biasanya ini ada di warna-warna ya. Sauda-sauda ini ada di warna-warna. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Yang bertanya Ustaz. Ustaz, berarti kalau yang taknis maksuroh itu yang kayak ada huruf ya-nya Ustaz. Kalau taknis mamdudah itu yang ada hamzahnya ya Ustaz. Alif dan hamzah ini. Ya, alif dan hamzah itu berarti dia mamdudah. Kalau yang alifnya kayak ya itu berarti maksuroh. Iya, jadi dirubah statementnya bukan alif kayak ya, alif ya. Ya, ini namanya alif lazimah. Ada di maksur, pembahasan maksur kita ada itu. Ada pembahasan kita. Ya. Di isim maksur. Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Untuk membedakan 3 dan 4 itu berarti harus ada 2 kata ya Ustadz? Iya, betul sekali. Ya Ustadz. Jazakallah khair. Ya. Sebetulnya nanti pas di Quran dia ketemu aja sendiri. Oh ini muannas, ini muzakkar. Ya. Kalau dia bergandengan ya. Tape. Nah, ini PR kita Bapak Ibu. Ya, PR-nya gampang. Kan ini ada 8 nih, ya. Nah, kita pilih di antara 8 ini. Contoh, yusro. Ini tanda muannasnya apa nih Bapak Ibu? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Yang itu Nomor 3. alif tanis. Alif tanis. Itu fathah. Alif tanis Nomor 3 ya? Maksurah. Iya. 3. Maksurah. Baqaratun nomor berapa ini? Nomor 2, tak marbutoh.
Nomor 2. Nomor 2. Marbutoh. Hamro'u nomor berapa Nomor ini? 4. Nomor 4. Empat. Mamdudah alif ta. Memduda, Nomor alif 2. tanis memduda. Alif tanis memduda juga. Uzunun artinya telinga. Nomor 6. Nomor 6. Nomor Nomor 5. 5. Jama Lima. taksir. Iya, nomor 5. Rijlun Nomor artinya kaki. Nomor 6. 5. lagi. 5 perpasangan. Dasi. Iya. Pasangan. Maitatun 2. Nomor 2. Itu nomor Tak marbutoh. ya, dan seterusnya. Silakan nanti dilanjutkan dulu. Ya. Oke, gampang ya Bapak Ibu ya. Bahasa Arab itu gampang. Yang susah itu statement kita. Kita kadang-kadang udah ngecap bahasa Arab itu tuh susah. Betul Ustaz. Udah melabeli ya. Kadang bahasa Arab itu Allah ada yang kada yasar Al-Quran. Allah telah memudahkan Al-Quran. Nah, kadang ngelabel aja. Otak kita aja udah menstatement, udah menjustifikasi bahasa Arab itu susah. Padahal lebih susah bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya, bahasa Inggris itu lebih susah ketimbang bahasa Arab. Bahasa Arab ini jujur, ya itu nggak bakal berubah menjadi alif dia, nggak bakal menjadi ba bacanya. Tetapi ya, kalau bahasa Inggris aja bisa banyak Pak. Ada kadang-kadang nggak dibaca, kadang aduh kacau ya. Ustaz mau tanya boleh? Gampang bahasa Arab. Nah, silakan, sangat boleh. Tanya aja langsung. Ustaz itu kalau yang ahadisu itu apa Ustaz itu termasuk apa itu? Tidak Itu ada tanda hadis muannas. jamak taksir itu. Oh, sama taksir bukannya itu tanwinnya 2 ya? Iya. Namanya bukannya tanwin ya? Enggak, masajidu nih ada nih. Anbiya nggak ada tanda. Apa Ustaz? Izin bertanya Ustaz. Izin Ya, bertanya. jadi kenapa dia syukran, nggak ada Ustaz. tanwin? Ya, kenapa dia nggak ada tanwin? Ada yang tahu bisa jawabnya kenapa dia nggak bisa tanwin? Karena dia isim aladi layang Ayam sorry. Yang sore. Isim aladi yang sarif itu terbuat dari apa? Dari 2. Ada mufrad, ada yang jamak taksir. Mufradnya seperti apa nih yang di atas nih? Fatimah, Yamu, Ya Zainab. Ustaz suka lupa terus nih saya. Gak apa-apa, kita bantu ingatin. Jadi jamak mufradnya Fatimah tuh Maryamu Zainabu, nama perempuan ya. Tapi kalau dia jamak taksirnya ya Anbiya'u, Masajidu, kemudian Ahadithu. Asya'u juga termasuk jamak taksir dari syai'un Bapak Ibu. Pernah dengar kata syai'un? Ya, Syai'un Qadir. Tadi Syekh. Syai'un fil ardi khalifah. Ya, itu juga. Baik. Ada lagi pertanyaan tentang Izin bertanya Ustaz. Tentang PR Ustaz nanyanya. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, berarti bisa muannas dan muzakkar ini berpasangan Ustaz, seperti min rasul, minnya muannas, rasulnya muzakkar itu bisa Ya, ya kalau Ustaz? huruf jar ya bisa ya huruf jar. Oh ya. Ustaz. Yuk. Apa Ustaz untuk PR-nya? Cukup tadi seperti Ustaz contohin misalnya nomor 3, nomor 2 atau diperjelas. Tergantung ya Bapak Ibu tipe belajarnya gimana. Pengen yang simple atau lebih detail gitu ya. Tergantung ya Bapak Ibu ya. Kalau pengen yang misalnya Bapak Ibu rajin nih gitu ya. Oh saya nyatet ulang deh gitu ya. Nyatet ulang, ini muzakkar, ini muannas, tandanya ini boleh, sangat boleh sekali. Ya, karena saya orangnya pemalas nyatet itu, saya beli modul, saya tanda-tandain aja 4, 5, 10. Gitu. Tergantung tipe belajarnya. Jangan dipaksakan Bapak Ibu ya. Kalau tipe belajar Bapak Ibu itu suka yang detail, nanti kepikiran sama kita bikin ribet sendiri nanti. Ya, ditanda-tandain doang nggak efektif nih gitu ya. Nah, saya catat sendiri lagi gitu ya boleh. Tapi kalau seandainya itu rasanya memberatkan mencatat dari awal lagi, didetailkan, nah itu juga boleh juga kasih tanda-tanda aja. Silakan Bapak Ibu belajar dengan tipe belajar masing-masing ya.
Syukron, Ustaz. Mau jabatan. Silakan. Maaf ya, tadi kan saya sedang sibuk, jadi ulang paham untuk tugasnya. Apakah yang ini, Ustadz? Al-Yusra, Baqarah, Iya, Hamlah. betul. Betul. Untuk detailnya Baik, nanti silakan diulang lagi YouTube-nya. baik Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Baik. Bapak Ibu tentang muzakkar dan muannas. Ya, udah bisa ya kita bedakannya. Kalau 8 ini, tapi kalau jamak taksir kita nggak tahu, ya ada jamak taksir itu ya. Ada 4 poinnya, pernah tahu, pernah dikasih tahu, pernah cari tahu dan tidak lupa. Kalau lupa, biasanya jamak taksir itu tidak pernah dimarahi kitanya. Wah, kamu nggak pernah nggak ingat-ingat jamak taksir. Jangan kan jamak taksir yang lain aja saya udah lupa gitu ya. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Nah, nggak dimarahin kok, nggak pernah saya marahin. Ya. Mau niat belajar aja, alhamdulillah gitu ya. Kita nggak mau ke Mesir kok, kita mau di rumah aja gitu di Indonesia aja. Cari kalau mau di Mesir, nggak bisa di sini. Kalau di sini tempatnya kita cari pahala. Tanya, Baik, Pak. kita masuk ke Nakiro dan Tanya, masih ada tanya silakan. yang nomor 4 alif taknis mamdudah itu kalau diperhatikan itu apakah semua warna gitu? Sauda, hamro, Ini safro. warna ya. Warna Untuk sementara tapi waktu warna dulu. warna tapi dijamak taksirkan gitu. Loh, kok ada jamak taksir? Nah, itu sauda itu kan jamak taksir dari aswadu gitu kan? Pak bilang. Nah, ya, habatu ini mu'annas ya. Jadi ada aswad itu muzakarnya, sauda itu yang mu'annasnya. Jadi warna itu ada yang untuk muzakar, ada yang untuk mu'annas. Oh gitu. Saya kira itu tuh jamak taksirnya. Makanya tadi kan ada habatus sauda sama Habatus sauda aswad. nih biji. Iya, makanya itu tadi kan perempuan toh itu. Ya. Ya. Oke, Tat. Oke. Nah. Taib. Kok Quran. Ada lagi, Bapak Ibu? Silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nakiroh dan ma'rifah. Ya. Lumayan banyak ya aturan bahasa Arab ini ya. Ada muzakkar, ada muannasnya, ada nakiroh ma'rifahnya. Kenapa seperti itu? Biar jelas. Biar ulama ini tidak ada perbedaan pendapat, Bapak Ibu. Udah jelas seperti ini aja masih ada perbedaan pendapat. Apalagi yang tidak detail-detail gitu ya. Seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Pasti akan banyak perbedaan pendapat. Isim nakiroh dan ma'rifah. Nakiroh itu umum, ma'rifah itu khusus. Contoh kata dokter. Di kampung saya, ya ini setiap pembahasan halaman 41 ini selalu saya mencontohkan kampung saya. Kampung kecil gitu ya, yang sudah saya tinggalkan. Ya, tidak ada lagi peninggalan-peninggalan keluarga di kampung tersebut. Ya. Di kampung saya itu sebuah desa kecil. Di sana ada puskesmas. Dokternya cuma satu. Ya. Di puskesmas tersebut cuman hanya ada satu dokter. Nggak tahu ya sekarang Bapak Ibu ya. Tapi zaman saya dulu waktu kecil, ya 2001 sampai 2013, ya itu dokternya cuma satu. Jadi kalau kita misalnya lagi di masjid, kemudian lagi apa? Lagi dengerin ceramah, kemudian datang tuh dokter tuh. Dokter datang tuh gitu ya. Datang tuh.
Nah, itu semua orang tuh makrifah. Semua orang makrifah. Apa arti makrifah? Mengetahui. Pasti orang itu kalau kita udah bilang, dokter, saya lihat dokter tadi di apa lagi makan lontong sayur gitu misalnya ya, lagi pesan lontong sayur. Nah, orang tuh pasti tahu karena dokter cuma satu-satunya makrifah. Ya, jadi makrifah di puskesmas tersebut. Nah, kalau biasanya yang saya termasuk yang bolak-balik ke puskesmas ya, kemudian ke rumah sakit ya, karena keluarga saya itu keturunan asma. Nah, jadi ibu saya biasanya ke rumah sakit itu. Kalau kita ke rumah sakit itu banyak dokternya Bapak Ibu. Ya, banyak dokter. Jadi kalau seandainya saya cerita ke mama saya, dokter, tadi ada dokter yang makan lontong sayur ya, pasti mama saya nanya, dokter mana? Nah, itu masih umum itu. Itu nakiroh. Nah, nakiroh. Jadi kalau butuh penjelasan lebih lanjut lagi, dokter mana itu berarti nakiroh. Makrifah itu yang sudah diketahui, yang nakiroh ini belum diketahui, belum teridentifikasi. Nah, itu ya. Biasanya dibedakan dengan tanwin dan alif lam. Ya, kalau alif lam ya, itu berarti dia udah diketahui. Ya. Kalau tanwin berarti belum diketahui nih. Gitu ya. Pembaca belum mengetahuinya. Contohnya di Al-Qur'an ya. Misal Bapak Ibu ya. Di juz 1 itu ada dzalikal kitabula. Nah, di sini kan ada alif lam nih. Nah, berarti udah diketahui nih kitab apa? Yaitu Layarnya belum ganti, Ustaz. ya. Itu adalah Al-Qur'an. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, di sini ada alif lam berarti dia sudah makrifah. Gitu. Sudah tahu bahwasanya kitab itu adalah Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, apa saja ciri-ciri makrifah? Nah, bukan hanya alif lam doang, ada halaman 42-nya. Nah, belum kita bahas halaman 42-nya, Bapak Ibu silahkan ditanyakan dulu dari definisi makrifah dan nakiroh. Silakan. Ustaz, ini berarti sifatnya relatif ya. Kalau saya menganggap sudah pasti adalah orang itu, tapi orang lain belum tentu menganggap orang itu gitu kan. Misalkan Dokter Ahmad misalkan ya. Dokter Ahmad di suatu rumah sakit bisa jadi banyak karena saya tahu memang di rumah sakit itu ada banyak Dokter Ahmad. Tetapi beberapa orang mungkin taunya Dokter Ahmad itu cuma ada satu gitu. Kalau nanti kalau udah namanya gitu ya, bisa namanya banyak gitu ya. Ya, Nah, itu pembahasan lain. baik, Ya, Ustaz. itu kejadiannya jarang gitu kan. Ya, Paling ya cuma 2 doang gitu ya. Misalnya ya, Rahmat pagi, Rahmat sore gitu ya. Biasanya kan kita ya, panggil gitu ya. ya, Oke, Rahmat yang masuk pagi atau Rahmat Rahmat yang rambut panjang, ya Rahmat keriting. Rahmat mana nih? Rahmat Rahmat rambut panjang, Rahmat keriting gitu ya. Oh, Rahmat keriting gitu kan. Nah, ya, ya. nanti dia kalau udah ada namanya, berarti dia masuk makrifah nanti, Pak. Oke. Gitu. Baik. Baik, Baik, makasih, ya. Ustaz. Yuk, sama-sama. Maaf Ustaz, mau tanya, Ya. kalau isim makfirah itu hanya alif lam aja, apa nggak ada tanda lain? Silakan Ibu pertanyaan diulang lagi.
isim makfirah itu khusus ditandai dengan alif lam saja. Ya, ma'rifah ya. Makrifah itu hanya alif lam saja ya. Ini ada di halaman 42. Nggak ada tanda lainnya gitu. Kalau bukan tanda lain berarti bukan makfirah. Ada di halaman 42. Nah, itu dibaca nanti. 42. Iya, halaman 42 dibaca. Siap. Makasih Pak Ustadz. Yuk. Baik, kita bahas ya halaman 42 ya. Nah, apakah betul-betul ya alif lam saja yang itu? Ya, pertanyaan Ibu itu tadi belum dibahas ya. Jadi yang pertama adalah domir. Jadi semua domir itu sudah ma'rifah. Ya. Domir itu sudah ma'rifah. Misalnya kita lagi gibahin orang deh gitu ya. Dia itu loh kemarin gini gitu ya. Nah, jadi teman kita tuh udah pasti tahu tuh si dia itu siapa yang disebut. Nah, itu udah ma'rifah namanya. Ya. Ustadz, meskipun domirnya kalian atau kamu berdua. Iya. Kalian sini deh. Kan tahu kan? Oke. Mereka pasti tahu dia. Oh, saya nih yang dimaksudnya gitu ya. Ya. Baik ya. Jadi semua domir ya. Semua domir. Kemudian nama. Baik itu nama jelas. Ya. Kemudian nama dinisbatkan ke Bapak Ibu. Ya, Ummu Salamah, Abu Bakar, Abu Said, Bu Fatimah, dan abu-abu lainnya gitu ya. Kemudian ada gelar, baik itu pujian atau celaan. Kalau di bahasa Indonesia itu kayak keriting gitu ya, kurus gitu ya. Pak Ustadz sini Pak Ustadz. Ada juga pujian kayak gitu. Mentang kita sering ke masjid dipanggilnya Pak Ustadz gitu ya. Nah, kalau di bahasa Arab ada Syamsuddin, Komarudin, ya, atau Al-Kadzab, pembohong, ya, itu kan celaan juga itu. As-Siddiq, ya, yang jujur. Kalau ada isim isyarah termasuk juga. Jadi kalau ketemu isim isyarah berarti ma'rifah. Ya. Kemudian ada isim mausul juga ma'rifah. Kemudian diawali alif lam ma'rifah. Idofah. Masih ingat Bapak Ibu idofah apa itu idofah? Halaman 5 ya idofah. Dua isim Menggabungkan iya. Jadi arti baru. Iya. Kemudian munada panggilan. Nah, itu juga ya Ustadz ya. Di panggilan juga termasuk ma'rifah. Nah, jadi sehingga Bapak Ibu ya, kita itu bisa mengidentifikasi isim ya dari banyak kategori nanti Bapak Ibu. Banyak kategori. Nah, seperti ini. Ya. Jadi contohnya di satu kata zalika. Dia mabni. Isim isyarah. Nggak ada pangkatnya. Fathah. Zalika itu muzakkar atau muannas Bapak Ibu? Muzakkar. Muzakkar ya. Isim isyarah itu termasuk ma'rifah atau bukan? Ma'rifah. Iya, ma'rifah. Gitu ya. Jadi ini butuh pembiasan aja ya Bapak Ibu ya. Makin banyak kita latihan, makin mantap. Ini isim isyarah ma'rifah. Si dihafalin ya? Nggak usah dihafalin, bikin capek kita aja. Dibaca. Ntar nggak mau belajar lagi karena ngafal gitu. Afwan Ustadz, itu isim mausul semuanya berawalan alif lam ya? Iya. Sama dengan di awal alif lam jadinya ya Ustadz? Iya. Izin bertanya Ustadz. Yuk. Nah, tadi kan dibilang semua domir itu ma'rifah Ustadz. Berarti semua domir termasuk dia subjek, objek,
Betul sekali. Keterangan semuanya itu berarti dia ma'rifah ya, Ustaz? Ma'rifah. Ya, seperti iyahu gitu, robahu gitu berarti ya dia ma'rifah ya, Ustaz ya. Ma'rifah. Contoh, iya na'budu. Tahu kan kita kayaknya itu siapa? Ya, Ustaz, Allah. Nah, Allah. Udah selesai. Betul itu. Ma'rifah. Taib. Ya, jadi ini PR lagi nih Bapak Ibu ya. Nah, silakan ditentukan mana ma'rifah, mana nakirah. Ya. PR. Atau langsung ini aja Bapak Ibu kerjakan juga langsung itu. Mudah terkerjakan juga yang tadi. Ya, PR kita yang tadi. Halaman berapa itu, Ustadz? Halaman berapa? Halaman nihil. Ya. Ini Ustadz yang bikin nggak ada halamannya ya? Modul nggak ada. Ini kita nggak punya modulnya, Bu. Belum. Halaman nihil. Ini Ustadz yang bikin. Ntar Ustadz share ya Ustadz. Halaman yang nihil. Nggak ada halamannya. Jadi sudah saya share itu Bapak Ibu ya di grup. Silakan dikerjakan di grup. Ya, jadi dia itu bisa kita identifikasi. Jadi tugas orang yang ngerti bahasa Arab itu banyak Bapak Ibu. Ya. Dia dalam sepersekian detiknya harus terbayang ini. Zalika itu sepersekian, nggak sampai 1 detik udah terbayang ini. Jadi yang bisa bahasa Arab itu memang lumayan juga ya repotnya gitu ya. Persekian detiknya dia harus tahu nih mabni, isyarah, fathah, muzakkar, ma'rifah. Tapi Bapak Ibu silakan ya. Jadi itulah tugasnya Bapak Ibu ya, mengidentifikasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Fungsinya nanti kalau kita udah mengartikan Quran. Jadi goal kita di modul 1 ini adalah bisa menentukan ini mu'rab, ya, ini mabni. Kalau mu'rab ada 9, mabni ada 5. Pangkatnya apa, tandanya apa. Beda muzakkar dan mu'annas. Beda juga ma'rifah dan nakiroh. Gitu. Jadi betul-betul kita bisa mengidentifikasinya. Semuanya sudah kita bahas di modul ya. Dari halaman 1 sampai halaman 42. Silakan dulu ditanyakan. Boleh bertanya, Ustaz? Ya, sangat boleh. Ustaz, ini yang jenis ma'rifah yang idhofah disadarkan. Nah, itu kan dari contohnya tuh ada yang warna hitam, ada yang warna merah, Ustaz. Berarti yang ma'rifahnya itu yang warna merahnya, Ustaz? Enggak, kedua-duanya. Itu menandakan bahwasanya mereka itu terbagi 2 kata, ya, mudhof pun ilaih. Ya, apa arti mudhof ilaih atau idhofah Bapak Ibu tadi? Itu bersandar bertemunya 2 isim. Bertemunya 2 isim yang disandarkan ya. Mengaji kata baru. 2 isim yang disandarkan ya. Bergabung ya. Bergabung membentuk makna yang baru. Ya, misalnya kita tambahkan ada rumah ya. Rumah tambah Hafiz.
menjadi rumah Hafiz. Nah, kan udah ma'rifah nih Bapak Ibu nih. Oh, ini rumahnya Hafiz ya gitu ya. Udah tahu kita. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga rumah tambah kamu. Rumah kamu itu juga ma'rifah. Bukan rumah kamu ya, biasanya rumahmu aja. Rumah. Kalau yang rumah Hafiz itu bahasa Arabnya baitu hafizin. Kalau rumah itu baitu, kamunya apa? Bapak Ibu bahasa Arab kamu? Kak. Nah, baitu kah? Gitu. Itu. Rumahmu. Tat nanya, mudah-mudah inilah contoh ini Tat. Liqozanati jahannama. Ini termasuk mudhof ilaih enggak ya? Apa tuh? Di mana tuh adanya? Itu di surat Al-Ghafir Tat 49. Jahannam itu termasuk laki muannas apa mudzakkar ya? Jadi pertanyaannya mudhof ilaih atau muannas muzakkar nih? Iya, makanya untuk membedakan itu kan harus tahu itu juga kan. Di ayat 49 Tat Al-Ghafir. Baik ya. Mudhof ilaih ini enggak harus muzakkar muannas bisa juga Oh muzakkar. enggak ya. Oh iya ya. Jadi bersandar aja ya. Misalnya ganti aja rumahnya rumah Aisyah. Aisyah. Bisa. Baitu Aisyah ta. Aisyah ta. Kenapa Aisyah ta bukan Aisyati Bapak Ibu? Layan sorib. Taib. Oh ini Jahannam itu juga layan sorib ya Tat? Iya. Oh ya ya, jadi tadi li khozanati jahannama ini loh. Kan ini hampir sama contohnya. Baik Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan ya? Ya Ustaz, mau tanya. Itu untuk yang lil muttaqina itu. Lil muttaqina itu kan jer sebetulnya di depannya tuh huruf li ya Ustaz ya. Kenapa di belakangnya ina gitu? Kenapa bukan apa kasroh itu Ustaz? Iya, coba kita lihat lagi jenis isimnya apa ini? Mu'rob atau mabni? Mu'rob. Mudzakkar salim. Nah, kemudian bentuk isimnya apa? Mudzakkar salim ina ya. Nggak ada muzakkar salim, adanya jamak muzakkar salim. Kuna ina. Jamak mudzakkar salim. Iya. Kurang lengkap. Jamak muzakkar salim. Lihat modul 1 halaman 29. Apa tanda majrurnya? Iya. Udah selesai itu jawabannya. Iya. Kenapa iya bukan kasroh? Karena jamak ya Ustaz ya. Sahih ya. Jadi harus ada jamak muzakkar salimnya ya. Kalau muzakkar salim doang di otak kita nggak ketemu dia. Baik Ustaz, alhamdulillah. Ya, kemudian dia muzakkar atau muannas ini Bapak Ibu? Yang mana? Lil muttaqina ini. Muzakkar karena udah labelnya muzakkar. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah ada alif lam. Ma'rifah ya, ada alif lam. Kan ada alif lamnya lil muttaqina nih lil. Baik gitu ya cara mengerjakannya Bapak Ibu ya. Baik ya Ustaz. Ya, karena tadi dunia karena ada apa harap jer aja kenapa di belakangnya enggak kasroh gitu. Karena di otak itu masih nyimpan jer kasroh ya. Delete. Ya betul. Delete segera delete. Ya, salah soalnya itu. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Di delete. Ya. Ustaz mau nanya. Kalau mudhof ilaih itu
ada mudof dari belakangnya, semua mudof ilaih itu berupa domir, itu pasti idof ya Ustaz. Sekarang Misalnya, ulangi lagi Bu misalnya pertanyaannya. misalnya rumahnya, rumah saya, rumah kamu, rumah dia, itu pasti idof ya Ustaz. Ulang lagi Bu pertanyaannya. Afwan, saya belum sekali lagi. Mohon maaf. Saya masih mau tanya yang mudof ilaih. Kalau mudof ilaihnya itu semua berupa apa namanya, domir, misalnya rumah saya, rumah kamu, rumah dia, rumahnya, itu pasti mudof ilaih. Kalau di belakangnya ada domir, itu pasti pasti idofi gitu, pasti mudof ilaih. Apa itu idofah dulu pengertiannya? Idofah itu satu yang disandarkan, satu yang disandari, satu yang Oke. disandarkan, satu disandari. Oke. Jadi pakai pengertian saya Bapak Ibu ya, dua isim Ya. yang digabung Ya. menjadi makna yang baru. Baik. Ya. Ya, jadi kedua-duanya isim. Baik. Oke, selagi dia kedua-duanya isim, mau dia pakai domir ya, nah itu berarti idofah. Tapi kalau dengan kata pengertian tadi, jadi kalau ada yang domir itu dia idofah ya? Enggak juga. Pernah dengar kata iyaka? Oh iya. Hanya kepadamu. Itu bukan Hanya idofah. kepadamu. Ya. Atau fihi, nah, enggak juga. Dia ada fi huruf jar, hi-nya domir, gitu ya. Baik. Alaihim, ala dan him, gitu. Jadi enggak semuanya. Dengan ingat kuncinya adalah dua-duanya harus isim. Baru itu. Oke ya. Baik. Sip. Makasih Pak Ustadz. Nah ini Bapak Ibu jangan jangan nggak dikerjakan. Saran saya ini jangan tidak dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan. Tanya. Ya nggak paham tanya. Ya nggak paham tanya. Nah, silakan tanya ke saya ya. Nah ini nomor WA-nya. Ditanya aja. Gitu ya. Ditanya, ini apa maksud PR-nya? Gitu ya. Nah, kemudian kalau bisa sebelum nanya itu diulang dulu YouTube-nya. Kalau malas ngulang YouTube-nya, itu yang problem itu. Kalau nggak tahu bisa dikasih tahu. Ya, kalau nggak paham bisa diajarkan. Tapi kalau malas, itu nggak ada obatnya Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang belum ada obat untuk malas. Ya, jadi seperti itu. Kalau nggak ada waktu ya luangkanlah waktunya. Nah, gitu. Untuk mengerjakannya. Satu baris ini aja selesai itu. Nggak usah semuanya. Kan 2 tadi tak kirim. Satu kolom ini aja. Alhamdulillah selesai itu. Bisa banyak. Gitu ya. Jadi tuh, kalau nggak sempat banget ya. Atau hudan sama lil mutakina aja deh. Atau sampai alazini aja deh. Gitu ya. Boleh. Ya. Seperti itu. Ya, kalau nggak paham bisa kita ajarkan. Kalau nggak ngerti atau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Bisa kita jawab pertanyaannya. Tapi kalau malas, nah itu nggak ada obatnya dimanapun Bapak Ibu belajar. Kalau udah malas itu nggak bakalan nemu dia obatnya. Apapun metodenya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini diharapkan karena ini goal banget. Ini penting banget bagi kita, apalagi kita yang cita-citanya pengen memahami Quran, apalagi kita pengennya paham apa itu maknanya dalam Al-Quran ya. Nah ini penting banget ya, inilah namanya nahwu ya, inilah namanya nahwu. Ustaz itu tingkah Rasul tadi, mohon penjelasannya ulang itu. Ya, silahkan dilihat tanda-tanda mu'annas. Apa tanda-tanda mu'annas Ibu? Halaman 38 dibacakan dari 1 sampai 8. Nomor satunya apa? Halaman 38. Terdapat marbuto. Terdapat marbuto. Yang kedua? Nis maskuro.
Alif maksuroh. Yang ketiga, Terdapat alif tanis mabduda. 4. Itu tadi mabduda yang keempat. Nah, Yang kelima kelima, muannas majasi. yang Yang keenam, dianggap muannas sebutan. 6 jamak taksir. jamak taksir. Rusulun itu mufrad atau jamak taksir? Jamak taksir. Jamak taksir. Dia muzakkar atau muannas? Muzakkar. Salah ya. Muannas. Ya muannas ya muannas. Nas ya. Pakai zalika atau tilka? Tilka. Tilka. Karena tilka itu juga Muannas. Bisa pakai zalika dia. Kenapa nggak pakai zalika? Karena zalika ini muzakkar. Sedangkan rusulun mu'annas. Kenapa rusulun mu'annas? Karena dia jamak taksir. Itu jawabannya. Ya. Di tilka rusul itu kenapa pakai tilka bukan zalika? Ya, karena tilka itu untuk Ya karena muannas. mu'annas. Nah, masih ada waktu kita 21 menit lagi ya. Oke. Saya mau nanya Ustadz, ini metode baku berarti metode baru lagi ya Ustadz? Sama aja, cuman lebih ke apa? Aplikasinya lebih ke Quran. Kalau metode titis itu kan banyak banyak contoh-contohnya bukan dari Al-Quran gitu kan. Nah, ini kita usahakan contoh-contohnya dari Al-Quran. Kalau bukunya dijual tidak? Ya, insya Allah nanti dijual, cuman ini baru sampai ke modul 2 selesainya. Nah, lagi proses. Jadi kalau udah nanti dikabari. Atau kalau mau pesan yang sampai modul 2 juga bisa kayaknya. Ini berdasarkan pengalaman saya mengajar orang tua. Apa sih yang dibutuhin orang tua itu gitu ya. Makanya tadi ketemu dengan Al-Lazaini. Nah, itu hasil dari ngajar tuh Bapak Ibu. Oh, ternyata ada ya Al-Lazaini ya. Kalau di modul kita kan nggak ada Al-Lazaini tuh. Ya. Ada. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ya, saya izin tidak menjelaskan yang isim jamid dan mustaq ini karena dia berhubungan dengan modul 2 nantinya. Setelah kita belajar modul 2, nanti kita bahas isim jamid dan mustaq. Nah, halaman 47 ini hampir sama dengan PR kita. Jadi halaman 47 ini tidak kita jadikan PR karena lumayan padat ya di sini ya. Bingung nanti Bapak Ibu muntah kita nanti di sini. Yang mengerjakan. Jadi lebih enak yang tadi aja. Ya insya Allah pekan depan kita masuk ke modul 2. Di goal kita modul 1 sudah selesai. Mengidentifikasi isim. Ya. Nah, jadi kita udah paham di sini nih Bapak Ibu. Beberapa yang lalu kan kita lewatin ya halaman 14 ya. Silakan coba dibuka dulu. Halaman 14. Udah bisa Bapak Ibu nih bacanya sebetulnya. Baca mapping halaman 14. Nah, di halaman 14 ini isim itu dibagi-bagi. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Isim mabni ada 5, isim mu'rab ada 9. Mu'rab itu ada i'rabnya, ada marfu, ada mansub, ada majrur. Isim itu ada ma'rifah dan nakirah, muzakkar atau mu'annas. Nah, ini belum kita bahas. Ada domir, ada zohir. Jadi domir itu lawannya zohir. Selain dari domir adalah zohir. Itu Bapak Ibu. Selain dari domir adalah zohir. Selain dari domir adalah zohir. Gitu ya. Nah, domir ini nanti kita bahas nih. Ini cukup berat ini, makanya di metode baku itu nggak ada ini saya masukkan. Ini biasanya kita
pelajari di kelas lanjutan ya. Seperti itu. Ya. Jadi udah kita bahas semuanya mapping di sini. Kemudian yang kemarin kita nggak tahu ya. Nah, ini ada di Bapak Ibu di halaman 9 kita lewati waktu itu. Ya. Isim mu'rab adalah isim yang harokat huruf terakhir dapat berubah. Nah, ini Bapak Ibu udah paham ini, insyaallah ya. Isim zohir, isim domir, ya, isim muzakkar, isim muannas, nakiroh, ma'rifah. Nah, jamid dan mustaq belum kita bahas karena dia fungsinya nanti di modul 2. Nanti kalau selesai masalah fiil-fiil kita di modul 2, kita balik lagi ke sini Bapak Ibu untuk menjemput isim jamid dan isim mustaq. Nah, selesai. Ya, jadi modul 1 kita selesai. Kita lanjutkan ke modul 2 pekan depan. Bu, silakan dikerjakan tugasnya ini. Ya, sangat seru sekali. Tak jamin gitu ya. Bagi yang sungguh-sungguh, bagi yang pengen cita-citanya memahami Al-Quran, nah itu ini seru banget. Ya, jamin itu. Dan Bapak Ibu kalau seandainya ada pertanyaan ya boleh ditanyakan ke kita. Ya, jangan dipendam, jangan diharapkan saya menjelaskan nantinya. Kalau Bapak Ibu nggak kasih tahu nanti juga dijelasin. Saya nggak ngasih tahu nih, Bapak Ibu nggak ngasih tahu nanti juga dijelasin. Enggak. Saya nggak bisa seperti itu. Saya bukan cenayang ya, nggak bisa baca pikiran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang nggak paham, silakan ditahan. Usah malu. Kita berdoa. Semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dosa kepada orang kita, guru-guru kita, kaum muslimin, kaum muslimat seluruh dunia, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di surganya Allah, surga Firdaus, dan bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,